Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priya Agung Laksono, NPM 2131308, kelas TI 21A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenal audit lebih dalam. Yang pertama ada definisi audit. Menurut James Hall, proses sistematis yang secara objektif memperoleh dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang tindakan dan kejadian ekonomi untuk memastikan tingkat korespondensi antara asersi tersebut dan menetapkan kriteria yang mengkomunikasikan hasil kepada pengguna yang berkepentingan. Lalu apa sih tujuan audit? Pertama yaitu audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut auditor. Lalu yang kedua, tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar regulasi dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Lalu proses audit teknologi informasi. Yang pertama, end of dash out or performed for each project. At the end of the project, initiation, regulation, analysis, software and design, construction, testing, and project close the phase 1 2. Number 2, planning audit, performed mounting and of software development phase. Number 3, audit the end of phase. Audit is carried out by executive from the QA department. Is a QA executive is not infallible, a trained internal audit while perform the audit. Proses audit fase akhir seperti gambar di samping ya. Jadi yang pertama itu adalah project process is complaint. Lalu ada yang kedua software project manager request phase and the audit by the quality assurance department. Yang nomor 3, quality assure identification auditor and schedules the audit. And number 4, auditor accounts the audit on schedule. Number 5, audit prepares non-month report. Any lalu kita any mention. Jika no, langsung loncat ke bawah. Jika yes, kita ada tahapan selanjutnya, software project manager reference management. Lalu auditor verifies and close the moment report and close. Metodologi revolusi cacat yaitu defense revolution. Yang pertama, aktivitas penjaminan kualitas QNA menggunakan cacat defense pada artefak perangkat lunak selama pengerjaan proyek. Yang kedua, ada cacat perlu diatasi. Lalu dengan metodologi yang didefinisikan sebagai tempat resolusi cacat memfasilitasi analisis sifat cacat, mengarah pada perbaikan yang pada akhirnya akan menghilangkan terulang cacatnya. Lalu kategori cacat ada seperti gambar di contoh di gambar ya. Ada banyak di sini bisa kita lihat. Oke. Lalu contohnya yang pertama itu misinterpretation, and for example login is as an operator but creating a login for admin coding. Number 2, missing completion error in collection
and reduction item, excessive item, for example lots of animation. Number 4, not travel, enable to track software requirement, variable type, for data type sort di mode integer. Lalu ada menembak masalah atau error guessing. Error guessing merupakan teknik pengujian perangkat lunak yang menembak kesalahan yang dapat terjadi dalam kode. Yang kedua, teknik ini berbasis pengalaman di mana analisis tes menggunakan pengalaman untuk menembak area aplikasi yang bermasalah atau bug. Teknik ini membutuhkan pengujian yang terampil dan berpengalaman. Lalu di sini ada panduan menembak kesalahan. Ingat area bermasalah sebelumnya. Selama tugas pengujian Anda, setiap kali Anda menemukan bug yang menarik atau cacat untuk mereferensi Anda di masa yang mendatang. Umumnya ada beberapa kesalahan umum yang terjadi pada jenis aplikasi tertentu. Lihat daftar kesalahan umum untuk jenis aplikasi yang Anda kerjakan. Lalu tingkatkan pemahaman teknis Anda. Pemeriksaan bagaimana kode ditulis dan bagaimana konsep seperti pointer, nol, array, index, batas, loop, dan lain-lain, lalu diimplementasikan ke dalam kode. Lalu ada tujuan pengujian GUI. Pengujian antarmuka penggunaan grafis atau graphical user interface atau GUI adalah proses pengujian antarmuka menggunakan grafis aplikasi untuk memastikan fungsionalitas yang tepat sesuai spesifikasi pengujian. Pengujian ini melibatkan pemeriksaan komponen aplikasi seperti tombol, icon, kotak, centang, warna, menu, jendela, dan lain-lain. Lalu kendala pengujian GUI. Faktor manusia masih merupakan masalah yang sangat subjektif. Lalu yang kedua, karena subjektivitas dari bug usability pada umumnya menyebabkan perbedaan pendapat antara pengujian dan UI designer. UI designer sering berpendapat ada unsur seni dari suatu program oleh orang yang membuat, dan seorang penguji mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah pada tempat dianggap menggunakan antarmuka. Lalu tujuan kriteria UI yang baik menurut Patton 2000. Yang pertama, mengikuti standar atau pedoman full standard or validation. Yang kedua, intuitive atau intuitive. Number 3, consistent and consistent. Number 4, flexible. Number 5, kenyamanan atau comfortable. Number 6, correction atau tepat. Number 7, berguna and useful. Pengujian tekanan stress testing. Application must attain file not because there are files in the program login boot because of stresses caused by the environment system configuration in way the application functional. To ensure that an application run properly or to not know defect. Stress testing need to be performed. Stress testing innovation making resource that are assessment to be enabled to the application. Ya, tujuan pengujian tekanan. Stress testing merupakan salah satu bentuk pengujian perangkat lunak yang dilakukan untuk mengetahui kendala sesuatu produk perangkat lunak yang bekerja pada
bawah tekanan. Lalu tujuan utama dari pengujian tekanan adalah membuat produk perangkat lunak tertekan dengan meniadakan sumber dayanya yang diharapkan seperti memori rendah, ruangan disk rendah, CPU lambat, konektivitas jaringan lambat, file atau tabel data tidak tersedia atau korup, library digunakan secara bersama, dan lain-lain. Lalu tujuan pengujian negatif. Pengujian negatif dilakukan dengan tujuan khusus untuk membuat perangkat lunak gagal, atau dengan kata lain untuk mengetahui apakah ada kemungkinan aplikasi tersebut gagal. Lalu pengujian negatif. Pengujian menggunakan intuisinya untuk melakukan operasi yang tidak diharapkan oleh aplikasi. Satu-satunya pengecualian dalam pengujian negatif adalah bahwa sistem tidak mengalami kerusakan fisik. Example of negative testing. Negative testing is mostly related to the user interface. For example, incorrect input or no input is provide the system. See if the software responds appropriately. The software should reject incorrect input and display a profit error message. When no input is a profit, the software must respond with a message requesting input. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.